cukup parah ya kondisi. Ya, belum lagi banyak outlet ya, banyak juga outlet ataupun toko-toko yang tidak bisa beroperasi karena adanya perbatasan-perbatasan itu, ya kan? Ya, tampaknya terputus sambungan kita dengan Bro Edi. Kepada kita semua bahwa Bro Edi ini menyiarkan acara ini dari sebuah pulau yang mungkin sinyalnya tidak sebagus kita yang sedang ada di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, mungkin Pontianak maupun Palembang. Nah, jadi kita harus sabar dan ini juga menjadi contoh bagi kita bahwa di tengah-tengah pandemi di kota yang kecil pun ada orang sukses, apalagi kita yang ada di kota besar. Bukankah begitu? Nah, bagaimana panitia? Kita sudah tersambung dengan Bro Edi? Menunggu. Nah, setelah Bro Edi, nanti kita punya satu tamu yang istimewa juga, yaitu Sis Victoria Wong. Nah, kita sudah tersambung dengan Bro Edi? Halo Bro Edi. Halo. Oke, kembali saya lanjutkan bahwa selain Bro Edi, kita punya Victoria Wong yang akan share kepada kita semua tentang bagaimana caranya kita mengubah follower-follower kita menjadi pelanggan kita. Nah, menarik bukan? Dan saya yakin pastinya kita semua sebagai milenial mempunyai sosial media. Tetapi tidak banyak di antara kita yang mempergunakan sosial media ini untuk kepentingan diri kita sendiri selain daripada mendapatkan uang ya. Jadi selain daripada mepamerkan apa yang kita punya, tetapi bagaimana kalau misalnya kita mengubah sosial media kita menjadi sesuatu yang lebih produktif bagi kita. Jadi meskipun muda bukan alasan kita untuk berleha-leha, tetapi juga tetap stay produktif. Apakah kita sudah tersambung dengan Bro Edi? Ya. Yes, semangat sekali dari Tanjung Balai Karimun. I love this, Bro. Iya. Kalau di Tanjung Balai Karimun ini kadang-kadang ada mengalami sedikit gangguan teknik. Sorry ya semuanya. Oke. Baik. Oke. Oke, jadi tadi sudah share kepada kita kondisi pandemi ini sebagaimana berdampaknya terhadap kegiatan ekonomi maupun kegiatan bisnis dari berbagai macam kota. Nah, sekarang mungkin Bro Edi bisa share kepada kita dari sisi yang lebih positif. Bro Edi melihat bahwa pandemi ini masih ada opportunity nggak sih, Bro Edi, supaya kita sukses di bidang masing-masing yang kita tekuni. Silakan, Bro. Ya, tentunya ya, walaupun dalam kita semua di dalam kondisi begini, ya tentu kita tidak boleh kehilangan harapan ya Bro Budi ya. Sebagaimana kita tahu ya, dengan kondisi di saat pandemi ini ya banyak sih para anak-anak muda itu kehilangan sebuah harapan. Tapi ini bukanlah sesuatu yang harus kita takuti ya. Bukanlah sesuatu yang harus kita hindari. Kita harus hadapi dengan pikiran yang positif tentunya ya. Nah, kita coba bisa lihat ya sebagai ada berita dari Bappenas ya sebanyak 9,2% atau setara dengan 13 juta penduduk, 13 juta orang ya akan kehilangan ataupun pengangguran begitu, Bro Budi. Jadi ini adalah angka yang cukup fantastis di tahun 2020 ini, tapi itu bukanlah menjadi sebuah tantangan buat kita ataupun menjadi sebuah halangan buat para milenial untuk melangkah satu langkah ke depannya gitu, Bro Budi. Ya. Oke, clear ya. Jadi kita tetap masih bisa menjalankan berbagai macam kegiatan ya. Tetapi kalau kita melihat lebih jauh nih sebenarnya bahwa milenial ini kan punya pola pikir yang sedikit berbeda daripada generasi-generasi yang lainnya. Nah, pada dasarnya menurut Bro itu sebenarnya milenial itu mereka apa sih yang mereka cari, Bro? Oke, Bro Budi, sebagaimana kita tahu ya, kalau seorang para milenial sekarang lah ya, kita katakan sekarang lah ya, tentu mereka ingin memiliki yang namanya lifestyle ya. Lifestyle seperti apa
apa? Oke, pertama, mereka menginginkan untuk menjadi seorang bos sendiri gitu, be their own boss. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan sesuatu melalui menjadi seorang bos gitu ya. Tapi kembali lagi, kenyataan pada umumnya ya, para milenial sekarang mereka juga tidak mau ya sebagai menjadi seorang karyawan swasta ya. Mereka karena untuk menjadi seorang karyawan tentu mereka banyak dibatasi. Para milenial sekarang pasti tidak mau yang namanya bekerja dari pagi hingga malam. Para milenial apa lagi yang mereka inginkan? Mereka ingin memiliki waktu bersama keluarga, ya, selalu eksis, ya, selalu eksis atau aktual diri mereka, ya. Apalagi juga mereka namanya juga anak milenial pasti mereka ingin berkumpul selalu bersama teman-teman mereka, gitu, ya. Selain itu juga mereka pada intinya mereka itu ingin memiliki yang namanya work balance gitu antara work time mereka dengan kehidupan sehari-hari mereka. Jadi ingin ada suatu keseimbangan gitu ya antara keluarga dan pekerjaan tentunya. Ya, Bro Ri. Yes, kalau kita lihat di layar ya, ini memang adalah poin-poin yang diinginkan banget ya sama teman-teman milenial. Dan ini nyata, ini juga saya punya pemikiran yang sama. Tetapi pertanyaannya adalah kenyataannya yang terjadi, yang menjadi nasib dari teman-teman milenial ini sekarang itu seperti apa ya bro ya? Oke Bro Budi, betul ya. Pada kenyataan sekarang ya kita lihat, susah ya kalau untuk di kehidupan sekarang ataupun di pada saat-saat sekarang ya, sangat-sangat susah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan tentunya Bro Budi ya. Jadi kita bisa lihat kembali pada survei ya, survei yang ada itu 61,9,1% ya, itu menyatakan bahwa milenial sekarang ingin memiliki bisnis mereka sendiri ya, ingin memiliki bisnis ataupun entrepreneur gitu ya, untuk mendapatkan kehidupan yang mereka mau Bro Budi. Tapi dengan kondisi sekarang ya yang pada stay at home ya, kita itu akan sangat sulit ya untuk mendapatkan keinginan seperti begitu tentunya. Tapi tidak perlu putus asa ya, tidak perlu putus asa. Kita nantinya akan memberikan sebuah solusi kira-kira untuk para milenial yang ada di sini, Bro Budi. Ya. Oke. Nah, bicara tentang bisnis ya. Sebenarnya kalau orang bilang bisnis itu gampang-gampang susah. Karena gampangnya itu 2, susahnya 1, jadinya gampang. Tetapi masih ada sebagian besar orang merasa bisnis itu sangat susah. Nah, mungkin Bro bisa share kepada kita jenis bisnis yang seperti apa yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh teman-teman milenial bagi mereka untuk mereka jalankan. Silakan, Bro. Oke, Bro Budi. Ya, seperti tadi ya saya juga sempat sampaikan keinginan daripada para milenial sekarang ya, be their own boss ya, be their own boss. Jadi ada dua pilihan sebenarnya ya, bisnis atau sebagai seorang entrepreneur itu ada dua pilihan, yaitu memiliki sebuah bisnis konvensional tentunya ya, yang pada umumnya kita bisa melihat. Tapi kembali lagi, tantangan-tantangan yang harus dipikirkan atau harus dipersiapkan sebagai seorang bos konvensional itu ada berbagai macam. Yang pertama, biaya untuk menjalankan bisnis ini cukup tinggi ya. Kalau dengan biaya yang tinggi, tentunya resiko akan juga semakin tinggi, ya kan? Nah, kalau yang kedua yaitu tidak bisa beroperasi di tengah-tengah pandemi. Coba kita lihat ya, di mall banyak yang dibatasi ya, ataupun bahkan tidak bisa beroperasi sama sekali ya. Yang ketiga, biaya sewa ya, itu adalah sebuah hal yang harus kita pikirkan sebelum kita menjalankan sebuah bisnis konvensional. Oke, menginginkan menjalankan SOP ya, sebagai apa, seperti perizinan segala macam itu tentu harus menjadi sebuah pertimbangan ya kan. Belum lagi menghitung return of investment
berapa lama baru bisa untuk mengembalikan modal yang telah tertanamkan. Oke, karyawan, gaji karyawan, gudang ataupun logistik itu semua berbagai hal aspek tersebut ini harus dipikirkan sebelum menjalankan benar. Ya, jadi itu menjalankan bisnis konvensional ini tentu bukanlah sebuah hal yang gampang ya. Ya, kalau dari cerita Bro terlihat sangat menyeramkan. Dan memang saya juga punya beberapa teman-teman milenial yang pada saat kondisi COVID mereka terpaksa harus berhenti dari pekerjaan, lalu mereka mencoba membangun bisnis konvensional. Dan tak jarang dari mereka semangat di awal, perlahan-lahan ketika menemukan permasalahan yang seperti yang Bro sampaikan tadi, akhirnya mereka mundur. Muntaber, artinya mundur tanpa berita. Nah, untuk lebih membuat saya menjadi lebih semangat dan teman-teman yang menyaksikan ini semakin semangat, mungkin Bro bisa kasih solusi lain untuk kita milenial bisa kita pakai untuk acuan kita dalam melakukan bisnis. Oke, nah sebagai tadi salah satu contoh usaha yaitu bisnis konvensional ya. Satu lagi tentu adalah bisnis online ya. Di saat sekarang ya kita bisa melihat bisnis online kenapa banyak digemari dan masih bisa bertahan teman-teman ya. Karena bisnis online memiliki biaya yang relatif rendah gitu ya. Semua orang bisa mengaksesnya ya. Yang penting ada internet ataupun sudah memiliki gadget ya mereka tentu sudah bisa mengaksesnya gitu ya. Kita bisa broadcast ke semua orang tanpa harus ada biaya. Kalau misalnya kita udah memiliki wifi di rumah, udah kita tinggal broadcast semau kita aja ya. Dapat dijangkau oleh pelanggan atau customer di mana saja ya mereka berada. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu bisa ya. Bisa mengatur waktu sendiri kapan mau melakukan, kapan mau waktu bersama keluarga. Jadi anytime anywhere gitu loh Bro Budi. Jadi itulah pilihan yang kedua yang bisnis online ini. Jadi sangat fleksibel gitu Bro Budi. Ya. Oke, menarik sekali ya yang di-share sama Bro Edi ya. Jadi bisnis online ini bisa menjadi salah satu solusi bagi teman-teman milenial semua. Tetapi muncul satu pertanyaan, Bro. Bisnis online itu kan banyak sekali. Mungkin bisa lebih diperjelas. Bisnis online yang ideal untuk dijalankan oleh teman-teman milenial itu bisnis online yang seperti apa, Bro? Oke, Bro Budi. Banyak ya, kalau cerita bisnis online ini banyak sekali ya pilihannya ya. Dari mungkin jual-jual baju gitu ya atau apa itu juga termasuk sebuah bisnis online. Tapi kembali lagi kita harus bisa memiliki sebuah bisnis online yang betul-betul bisa membuat kita memiliki kehidupan yang lebih baik, lifestyle yang kita inginkan itu baru betul gitu Bro Budi ya. Jadi bisnis online bukan hanya online tapi betul-betul sebuah bisnis yang bisa memberikan kita sebuah freedom ataupun kebebasan gitu. Nah, seperti apa gitu? Bagaimana kita tahu ya kalau bisnis online kalau bisa dijalankan sesuai passion, wow itu tentunya akan menjadi sebuah pilihan yang sangat fantastis buat anak-anak milenial sekarang. Ya, bisa mengatur waktu sendiri ya kapan mau melakukan, kapan bisa bersama keluarga tentunya ya. Bisnis online yang bisa dilakukan dengan secara online dengan menggunakan sebuah platform yang telah disediakan gitu. Jadi kita nggak usah pusing lagi mencari sebuah platform ataupun marketplace untuk bergabung gitu. Ya, tentu satu lagi yang paling utama yaitu harus memiliki pendapatan, harus bisa mendapatkan pendapatan ya sesuai dengan kemampuan kita ataupun pendapatan kita itu tidak dibatasi gitu, Budi. Nah, beberapa kriteria ini kita harus pikirkan ataupun kita harus cari ya untuk mendapatkan bisnis online seperti itu gitu. Ya. Wow, luar biasa, Bro. Mungkin Ya. bisa lebih dipertajam kepada kita semua dengan kita menjalankan bisnis online ini, apa yang kita bisa peroleh. Oke, baik. Nah, lebih jelas lagi, lebih
bisnis online yang persisnya yang lebih bisa menjaminkan kita, bisa memberikan kita freedom. Oke, yang pertama ya, kita bisa lihat bisnis yang bisa memiliki waktu bersama keluarga. Tentu ya, kita bukan hanya mau mendapatkan pendapatan, tapi kita kehilangan waktu untuk bersama keluarga. Kita harus bisa menyeimbangkan antara kedua ini ya, pendapatan dan keluarga, itu sangat diutamakan. Oke. Yang kedua, kesehatan. Di mana bisnis online ini ya harus bisa memberikan sebuah dampak positif ya, seperti kita bisa mendapatkan kesehatan, kecantikan, ya itu dia ya. Jadi sesuai dengan passion teman-teman, kalau misalnya sukanya olahraga ya bisa mendapatkan kesehatan tentunya. Teman-teman bisa menginginkan yang namanya kecantikan ya teman-teman ya, yang namanya cewek-cewek pasti ingin kecantikan ya, bisa mendapatkan bisnis ini atau melalui bisnis ini untuk mendapatkan kecantikan ini ya, melalui lifestyle yang ada di bisnis ini gitu ya. Yang ketiga yaitu pendapatan yang tidak dibatasi. Artinya yang tidak dibatasi artinya itu ibaratnya seperti sebuah cek kosong ya. Kita bisa mendapatkan sesuai dengan hasil kerja keras kita ya, sesuai dengan hasil kerja keras kita. Jadi bukan ditentukan oleh seseorang pendapatan kita, tapi yang menentukan pendapatan kita adalah kita sendiri, di mana kita bisa melakukan sebanyak mungkin, tentu kita akan mendapatkan sebanyak mungkin juga ya, Robri. Menarik kan? Luar biasa. Ngomong-ngomong soal cek kosong, kita bisa tulis berapapun yang kita mau. Ini menarik, bro. Mungkin bisa lebih diperjelaskan lagi kepada kita sebenarnya bagaimana sih cara mainnya, bro. Silakan, bro. Oke, baik. Cara sebenarnya sih simple ya. Untuk yang namanya kita bisa lihat ya. Sekarang kita untuk bisa bergabung ya, ataupun namanya gig ekonomi sekarang ya, kita tidak perlu memiliki produk ya, kita tidak perlu memiliki sebuah kantor ataupun sebuah gudang logistik gitu ya. Kita bisa melakukan sharing ataupun kita tinggal bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang telah menyediakan berbagai fasilitas tersebut. Contoh, perusahaan tersebut harus sudah memiliki produk, harus sudah memiliki sistem. Ya, kita tinggal bekerja sama ataupun berpartnership dengan perusahaan tersebut. Ya, kita tinggal melakukan sharing kepada teman-teman apa yang telah disediakan oleh perusahaan tersebut. Nah, sebagai imbalan, ya perusahaan tersebut akan memberikan kita profit sharing dari apa yang telah kita lakukan gitu. Jadi cukup simpel ya, bro. Kita nggak usah melakukan memiliki produk atau segala macam. Jadi kita tinggal bekerja sama atau berpartnership dengan perusahaan tersebut gitu. Gitu ya, bro. Wow. Jadi kita tinggal berpartner saja ya. Tetapi pertanyaannya, bro, emang ada ya perusahaan yang mau seperti itu? Siapa kita? Siapa saya? Orang muda seperti saya, apakah saya bisa dipercaya oleh perusahaan tersebut? Mungkin bro bisa menjelaskan kepada kita lebih detail. Sebenarnya ini perusahaan apa sih, bro, sampai sebegitunya? Silakan, bro. Oke, bro. Nah, kita hari ini sangat bersyukur ya. Bersyukur sekali kita bisa ketemu ya sebuah perusahaan yang begitu besar ya, perusahaan raksasa ya, yang telah beroperasi di 108 negara, yang memiliki 16.000 karyawan yang bekerja 24 jam untuk kita ya. Dan perusahaan ini telah membayarkan sebesar 61,3 miliar ya sejak tahun 1959. Jadi perusahaan ini selain penjualan, perusahaan ini juga tidak lupa melakukan sosial ya. Perusahaan ini telah menyumbangkan lebih dari 250 juta dolar untuk beramal gitu, bro. Nah, perusahaan ini ya tentu memiliki
berbagai produk ya yang berasal dari berbagai varian produk ya. 52% itu dari nutrisi, 20% itu dari kecantikan ya, 26% itu dari perawatan tubuh, rumah dan lain sebagainya gitu loh Bro Budi. Jadi cukup lengkap gitu Bro Budi. Ya. Nah, kalau Bro Budi tentu juga akan semakin penasaran dan seperti apa perusahaan raksasa ini dan siapa perusahaan raksasa ini loh Bro Budi. Penasaran nggak? Oke, ini mencengangkan ya. Ini perusahaan omsetnya 8,8 miliar. Terus ke dolar ya, itu dolar ya. Dan 60 tadi berapa? 61,8 ya, Bro ya. Miliar dolar. Wow. Bro, ini perusahaan apa, Bro? Jadi silakan dibuka kepada kita semua. Saya sudah penasaran. Mungkin teman-teman milenial yang sedang menyaksikan acara ini juga penasaran dengan perusahaan ini. Silakan, Bro. Nah, teman-teman pasti penasaran ya, apalagi Bro Budi. Oh, pasti. Nah, kita lihat ya, hari ini sangat bersyukur saya ingin sampaikan inilah dia perusahaan raksasa MW ya, telah memiliki pabrik sebesar kalau kita bentangkan itu ya dari ujung ke ujung itu sebesar 2 kilometer ya. Perusahaan MW ini ya telah perusahaan ini berpusat bisnis di New York dan Buana, oke, juga memiliki manufaktur serta lahan pertanian sendiri, lahan organik sendiri sebesar 6.400 hektar loh teman-teman ya, yang ada di Eda, Michigan, Buana, California, Quincy, Washington dan lain-lain sebagainya ya. Dan terakhir ada update juga dari China serta Brazil gitu. Ya, Bro Budi. Jadi luas sekali ya. Mungkin teman-teman juga pernah dengar ya yang namanya MW ini, yang mungkin dari orang tuanya atau dari siapanya gitu ya. Tapi kita bisa pastikan bahwa MW sejak 1959 kenapa bisa bertahan sampai hari ini. Artinya sudah memiliki sejarah sebesar selama 61 tahun. Ya, 1959 2020 selama 61 tahun. Kenapa masih bisa bertahan? Tentu satu yang tidak kalah penting yaitu MW selalu update dan update ya, selalu inovasi dan inovasi baik di segi sistem, di segi produk dan sebagainya gitu loh. MW juga memiliki 75 di berbagai tempat ya. Jadi dengan apa yang dihasilkan oleh MW ya tentu akan menjadi sebuah produk yang sangat bermanfaat buat kita semua, Bro. Ya. Mengenai produk sebenarnya, Bro. Mungkin Bro bisa share kepada kita semua produknya itu seperti apa sih, Bro? Dari MW itu mungkin ada beberapa kalau produk. saya paling suka ya dari perusahaan MW ini ya. Pertama, dengan market share yang paling besar yaitu produk kesehatan ya, produk kesehatan. MW juga produk kesehatan itu salah satu produk dari divisi daripada MW kita ini ya. Jadi MW memiliki 450 lebih produk yang unik ya, diantaranya ada elektronik ya, ada produk kesehatan ya, kecantikan, perawatan rumah tangga dan lain sebagainya yang tergolong dari semua usia ya, semua usia, baik itu pria, wanita, orang, anak-anak, dewasa, baik maupun orang tua gitu yang berbudi. Jadi MW memiliki berbagai varian produk untuk mendukung kita, untuk kita berpartnershipnya dengan MW gitu, berbudi. Ya. Cukup jelas ya. Tetapi pertanyaannya adalah kualitas dari produknya itu seperti apa? Apakah ini udah pasti bagus? Jaminan buat kita itu apa sih, Bro? Good. Pertanyaan sangat bagus ya. Kenapa tadi saya menyebutkan 450 jenis produk yang unik? Nah, ini dia Bro Budi. Unik dalam arti
kata di sini ya, yaitu produk MW ya, dari berbagai varian tersebut ya memiliki 100% jaminan kepuasan untuk para pelanggan. Jadi para pelanggan kalau misalnya sudah mencoba ataupun membeli produk MW ya, baik apa saja itu akan diberikan jaminan 100% oleh MW dalam 100 hari, tidak memiliki tidak melebihi 50% pemakaian, para pelanggan bisa mengembalikan produk jika produk yang dibeli tidak puas. Ya, ada makanya ini dikatakan jaminan kepuasan. Selain itu, ada garansi produk seperti produk elektronik seperti saringan air, saringan udara itu masing-masing memiliki jaminan ataupun garansi produk. Ya, ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, ya tergantung. Oke. Selain itu MW juga memberikan kita jaminan kalau kita ingin mengembalikan sisa produk kita, ya. Nah, yang penting tidak melebihi 100 hari. Ini waktu yang cukup panjang buat kita, ya. Belum lagi layanan pelanggan. Layanan pelanggan seperti apa? MW menyediakan berbagai tempat untuk melayani para customer ya, yang telah membelanja atau membeli, memakai oleh MW, dikatakan MW Promise. Ya. Sebab itulah 450 jenis produk kita itu unik loh, Bro Bri. Ya. Terbiasa ya, Bro. Jadi saya jadi ingat kalau saya belanja di minimarket misalnya, itu selalu ada tulisannya barang yang Anda beli itu tidak dapat dikembalikan. Ini sering tuh terjadi kan. Saya di minimarket padahal saya belum keluar. Saya mau kembalikan udah nggak bisa. Apalagi saya udah pulang sampai berhari-hari, dan ini kita di sini bisa gitu di MW ya. Ya, Oke. Sekali loh buat kita, Bro. Ya. Luar biasa. Oke, nah pertanyaannya adalah, mungkin saya sedikit menajamkan, buat teman-teman milenial mungkin sudah banyak yang bertanya ya, tetapi adalah begini bro, bagaimana, apa yang bisa milenial dapatkan, bagaimana cara dia mendapatkan di saat awal-awal melakukan bisnis seperti yang bro maksud? Oke, baik, ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Oke, kita bisa lihat, oke, kalau kita sudah memiliki produk, ya kita sudah memiliki produk, ya kita seperti tadi saya sempat sampaikan, caranya kita hanya cukup men-sharing kepada teman-teman ataupun pelanggan-pelanggan, ya. Begitu pelanggan kita semakin banyak, otomatis investasi kita juga semakin meningkat, ya kan? Nah, sebaliknya investasi yang meningkat, pelanggan yang meningkat tentu juga membuat omset kita meningkat. Nah, dari situlah ya MW memberikan profit sharing kepada kita, ya. Nah, sekarang sangat bersyukur lewat MW bulan September kemarin MW memberikan lagi sebuah bonus tambahan ataupun instan bonus, ya, instan bonus bernama CSI, Customer Self Incentive. Jadi profit sharing ini ya 10% ya dari belanjaan customer kita akan langsung menjadikan bonus untuk kita, gitu, Bro Budi. Jadi kita tinggal memperkenalkan semakin banyak produk MW kepada para pelanggan prioritas kita, begitu loh, Bro Budi. Jadi sangat luar biasa ya, instan bonus ini sangat luar biasa, Bro Budi. Ya. Wow, kalau 10% ini luar biasa ya bro ya. 1 juta ya. Berarti 100.000 gitu ya. Wah, ini sungguh menjadi suatu peluang yang sangat luar biasa. Tetapi ngomong-ngomong Bro Edi dari kota Tanjung Balai Karimun. Nah sebenarnya Bro Edi ini sudah berapa lama menjalankan ini, dan Bro Edi background-nya sebenarnya sebelumnya apa sih bro? Mungkin bisa share kepada teman-teman milenial semua yang sedang menyaksikan acara ini. Oke, kita sih sebenarnya udah 4 tahunan ya menjalankan bisnis MW ini ya. Ya, kalau untuk bro sendiri sebelum menjalankan MW, background-nya apa bro? Mungkin bisa share supaya kita semua lebih mengenal bro lebih dalam lagi. Oke, baik. Kalau saya
terus terang saya juga seorang karyawan ya. Sebelum saya full time di Amway ya, sebelum saya full time di Amway, saya sebagai karyawan dari bisnis keluarga saya, yaitu saya membantu keluarga dari bapak dan dari abang gitu. Jadi apa sih sebenarnya semuanya itu pun dilakukan lah. Jadi yang namanya bisnis keluarga itu ya kita lakukan apa saja gitu ya. Tapi begitu sejak beberapa waktu kemarin ya sekitar 1 tahun sebelumnya ya, saya masih ingat bulan Agustus 2019 itu ya, saya terutama saya telah full time di Amway ya, full time di Amway dengan arti saya tidak lagi sebagai karyawan lagi ya gitu Bro Budi. Jadi kami bisa lebih fokus untuk mengejar apa yang kami inginkan dari Amway gitu loh Bro Budi. Ya. Wow. Dengar-dengar Bro Edi ini juga lulusan luar ya. Kalau boleh tahu lulusan dari mana Bro? Sekali lagi, sorry Bro Budi. Oke. Nah kalau saya dengar Bro Edi ini juga merupakan lulusan dari luar negeri ya Bro ya. Jadi sempat kuliah di luar negeri. Di mana itu Bro? Oke. Ya, saya adalah seorang tamatan MIBT Melbourne, Australia gitu ya Bro Budi. Jadi begitu saya tamat, saya pun balik ke Indonesia gitu. Ya, dan sudah hampir lumayan lama saya nggak balik lagi ke Australia. Ya. Bro, kita punya satu tamu lagi yang sangat istimewa. Sukses melalui sosial media. Di line sudah tersambung dengan Vero Victoria Wong. Halo Victoria. Semuanya. Suaranya aman kan ya? Wow, benar-benar seorang gadis cantik ya. Apa kabar? Oke, baik-baik. Ini suaranya aku sama ini aman kan ya? Sejauh ini? Sejauh ini aman, baik sekali. Oke. Iya, halo teman-teman semua yang lagi nonton. Thank you juga buat kesempatannya dari acara ini dan juga Amway. Kabarnya baik-baik nih. Gimana kabarnya Pak Budi ya? Ya, saya tentunya sehat luar biasa, sangat semangat melalui acara ini dan menyambut Anda dengan semangat juga. Nah, mungkin Sis bisa cerita, Sis sedang berada di mana sekarang? Oke, aku sekarang di Jakarta. Ya, jadi ini lagi presentasinya dari Jakarta. Oke, silakan mungkin Sis ingin cerita kepada kita semua tentang bagaimana sih mengoptimalkan sosial media kita, bagaimana merubah kita punya follower. Buat teman-teman semua di sini, aku yakin semuanya udah nggak sabaran juga gimana sih caranya supaya kita tuh bisa optimalin sosial media kita, supaya nggak cuman jadi tempat kita posting doang, tapi benar-benar bisa menghasilkan penghasilan gitu dari situ. Nah, oke, di sini kenalin dulu, aku Victoria Wong, tapi panggil aja Vicky, konten kreator dan founder dari Start Your Content Academy, yang intinya misinya aku adalah untuk membantu teman-teman di sini untuk bisa mulai bikin konten sehingga bisa membangun branding yang menarik dan bisa sukses, entah itu jualan atau personal brandingnya lewat sosial media. Nah, jadi itu misi dari akademi yang aku bangun. Dan sekarang aku sibuknya itu untuk mengedukasi orang-orang ya mengenai bikin konten ini. Oke, nah aku langsung aja share screen aku supaya teman-teman bisa lihat materi hari ini. Aman ya? Bisa kelihatan screen-nya? Oke. Ya. Oke, screen-nya aman ya so far sejauh ini? Aman. Oke, aman. Ya,
kita lanjut. Nah, hari ini kita bakalan ngebahas gimana sih caranya untuk mulai bangun followers kita di sosial media dan bisa mengubah follower kita ini menjadi customer kita. Jadi mereka nggak cuma jadi pengikut kita yang nggak ngapa-ngapain, tapi mereka bisa kita ubah jadi sumber penghasilan kita. Mereka bisa kita ubah jadi customer kita. Oke? Nah, dulu kalau kita ngomongin soal konten, itu nggak pernah dianggap sebagai kewajiban kan ya. Kayak dulu kalau kita mau mulai bisnis, mau bikin branding, konten itu sepertinya sedikit dilupakan. Kayak, nanti aja deh belakangan bikin konten sosial media. Yang penting kita udah ada bisnis plan-nya dulu. Yang penting kita udah ada marketing segala macam, konten nanti dulu aja. Nah, tapi sekarang udah jelas banget, apalagi tadi kita sempat ngobrolin soal pandemi-pandemi juga kan ya. Nah, pandemi ini merubah orang-orang jadi yang tadinya kita bisa komunikasi sama orang langsung atau komunikasi sama customer, sama market kita langsung, jadinya kita harus lewat digital, oke? Karena hanya dengan digital maka kita bisa ngobrol, bisa komunikasiin apakah kita lagi ada penawaran apa, atau jualan kita kayak gimana, produk kita kayak gimana ke market. Nah, makanya sekarang konten udah bukan lagi cadangan atau bukan lagi sesuatu yang dibelakangin, tapi justru sebuah kewajiban. Oke? Nah, kenapa? Karena kita bisa punya bisnis ataupun produk terkeren, tercakep, terluar biasa yang pernah ada, tapi semua itu percuma kalau market atau kalau orang-orang di luar sana itu tidak mengerti dan tidak tertarik. Oke, jadi percuma kita punya produk sekeren apapun kalau nggak ada orang yang tertarik ataupun mengerti. Dan supaya bisa bikin orang ini tertarik dan mengerti, oke, maka yang pertama kita harus bangun hubungan dengan mereka. Oke, kita nggak mungkin ibaratnya kalau orang asing kita nggak mungkin langsung nyapa dia kayak, hai, aku Vicky dan ini produk aku beli ya langsung. Nggak mungkin kan, dia pasti butuh kenal kita siapa dan kita tuh bisa nyelesain masalah dianya kayak gimana. Dan yang kedua, kita harus bisa menyampaikan pesan dari produk kita atau pesan dari branding kita ke market. Oke, karena kalau sampai kita nggak bisa nyampein, ya berarti market nggak akan tahu produk kita kayak gimana, mereka nggak akan tahu branding kita kayak gimana, mereka nggak akan tahu diri kita ini seperti apa. Kalau kita nggak bisa menyampaikan ide kita, nggak bisa menyampaikan produk kita. Nah, caranya kayak gimana? Yaitu dengan lewat konten. Oke, karena konten aku selalu ibaratin dia itu sebagai jembatan, oke? Jadi pastinya kita ada di sisi sini, kita adalah brand atau bisnis, dan kita pengen ngobrol atau kita pengen nyampein pesan ke market, oke? Kita pasti butuh orang-orang untuk jadi customer dong ke brand atau bisnis kita. Nah, untuk bisa konekin kita sama market, kita butuh jembatan di antaranya supaya bisa nyampein pesan dari brand kita ke market. Oke, supaya si market ini ngerti diri kita, ngerti branding kita. Nah, karena itulah kita butuh konten, si jembatan ini. Tanpa adanya konten, kita nggak akan connect ke market, kita nggak akan bisa bangun hubungan sama mereka, kita nggak akan bisa nyampein pesan kita ke mereka. Gitu. Dan makanya kayak sekarang kalau kita buka, misalnya kita lagi search, kita tertarik sama suatu produk, atau tertarik sama suatu company, atau tertarik sama seseorang, kita buka apanya duluan? Sosial media, karena itu yang sekarang orang langsung ada di top of mind. Oke, aku penasaran soal ini, aku cek dulu deh kontennya kayak gimana, sosial media kayak gimana. Nah, kalau bagus, itu akan menimbulkan impresi pertama yang kayak, wah, kontennya aja bagus, kayaknya brandingnya oke nih. Tapi kalau belum apa-apa, dia lihat, lah sosmednya nggak ada, atau kontennya belum dimaksimalin. Nah, mungkin itu akan bisa menimbulkan impresi yang agak buruk di pertama. Karena itu konten sangat-sangat penting. Oke? Nah, kita lanjut. Nah, sebelum lanjut, teman-teman di sini boleh tag ke aku ataupun IG-nya MW. Kalau misalnya mendapatkan insight apapun dari sesi ini, supaya aku bisa tahu apa insight yang kamu dapetin. Oke, nah kita lanjut. Tadi konten itu sangat penting. Nah, sekarang gimana sih caranya untuk mulai bikin konten? Proses bikin konten itu sendiri sebenarnya dibagi jadi 3 langkah ya, 3 langkah sederhana. Yang pertama, kita harus mikirin isi konten kita.
Nah, isi konten ini adalah gimana caranya kita bisa mencari ide yang semenarik mungkin untuk audiens kita, untuk si market ini, sehingga mereka merasa kalau kontennya ini mereka banget gitu. Oke? Dan yang kedua, isi konten ini kita harus bisa menyampaikan di dalam format konten, entah itu tertulis, entah itu visual, gambar doang, atau entah itu audio. Dan setelah itu kita salurin semua ini isi konten, format konten ke media konten. Nah, media konten inilah yang kayak sosial media, podcast, blog, infografis, dan sebagainya. Oke, nah di sini aku akan mulai dari isi konten dulu. Untuk bisa menentukan isi konten yang pas ke market, yang pertama kamu harus nentuin dulu kamu tuh pengen jalur yang seperti apa gitu. Jadi teman-teman di sini pengen jalur yang seperti apa? Apakah pengen mengambil personal branding atau pengen mengambil product branding? Nah, di sini aku akan jelasin sedikit. Kalau personal branding bedanya dia ini ibaratnya kita yang dijadiin persona yang dipercaya untuk menjawab masalah market. Oke, jadi kitanya yang jadi orang yang dipercaya untuk bisa komunikasi sama market. Jadi market percaya sama kita dulu, baru setelah itu kita kasih tahu nih kayak kalau misalnya kita ada produk, kita ada penawaran, kita ada apapun, tapi rasa percayanya market harus dibangun sama kita dulu. Oke, jadi mereka merasa kalau wah orang ini pokoknya kalau aku nyari solusi skincare misalnya aku harus ke orang ini. Aku nyari solusi fitness, aku harus ke orang ini gitu. Nah, baru dari situ setelah mereka percaya, baru kita kasih mereka penawaran kita, produk kita, dan sebagainya. Jadi, intinya kalau di personal branding, kitanya yang ditonjolin. Oke? Nah, sedangkan kalau di product branding, berarti kita, berarti kalau di product branding, itu kita memanusiakan produk kita. Oke? Di product branding ini, berarti bukan kitanya yang ditonjolin, tapi produknya. Nah, di sini penjelasannya agak beda, oke, jadi aku skip aja. Nah, intinya kalau product branding itu produknya yang ditonjolin. Jadi produknya yang show di depan dan kitanya yang di belakang. Jadi dari awal kalau teman-teman di sini mau ngambil jalur product branding, maka pastiin produknya itu benar-benar menjawab masalah market di luar sana dan nantinya kamu bisa misalnya kayak ambil testimoni atau bayar influencer atau bayar paid promote. Jadi orang-orang lain yang mewakili kehebatan produk kamu, oke? Jadi produk kamu yang berbicara untuk dirinya sendiri. Cuman tetap keduanya butuh unsur manusia. Makanya kalau kayak teman-teman di sini cuma posting foto produk, kenapa itu nggak bekerja? Karena foto produk oke aja diposting, tapi harus diselingin sama foto produk sama ada unsur manusianya juga. Karena orang pada umumnya itu lebih suka berinteraksi sama manusia, oke? Lebih merasa kalau mereka itu bisa ada bangun hubungan kalau yang nyampein tuh manusia, bukan cuma foto produk doang. Nah, karena itu keduanya, baik itu personal branding ataupun product branding, kita butuh gimana caranya untuk bisa memanusiakan produk kita lewat konten. Oke, nah setelah teman-teman di sini udah memutuskan nih mau milih personal atau product branding, by the way nggak ada pilihan yang salah, tergantung keinginan masing-masing ya. Kayak mungkin di sini ada yang lebih merasa personal branding lebih cocok, ada juga yang merasa kayak aku product branding aja udah cukup. Nah itu terserah, nggak ada yang salah atau nggak ada yang benar. Semuanya pilihan teman-teman di sini. Nah, tapi yang paling penting, step yang selanjutnya itu adalah kita perlu menemukan masalah dan goal market, oke? Masalah dan keinginan market. Nah, di sini yang perlu teman-teman jawab atau perlu cari tahu itu adalah yang pertama, market siapa sih yang mau dibantu? Oke, siapa yang pengen kita bantu dan kira-kira apa masalah terbesar mereka? Nah, jadi bayangin ini ada orang, sekelompok orang, kita bayangin siapa yang mau kita bantu, terus masalah terbesar mereka tuh apa, dan mereka ini ingin mencapai keinginan apa, atau goal apa. Dan selama ini mereka tuh nggak bisa mencapai keinginan ini karena selalu dihalangin sama masalahnya. Oke? Nah, misalnya aku nanti kasih contoh ya di akhir, cuman ini aku lanjut dulu. Nah, setelah kamu udah tahu siapa yang pengen kamu bantu, baru kamu masukin ke dalam rumus. Oke? Nah, di sini aku kasih contoh,
Misalnya salah satu produk dari MW ada Artistry ya. Ini intinya dia itu produk skincare. Nah, sebenarnya di dalam Artistry ini ada banyak banget kan produknya bermacam-macam. Nah, tapi teman-teman di sini bisa mulai, kalau dari aku sarannya milih spesifik dulu. Misalnya ambil produk yang menyelesaikan masalah jerawat dulu, baru nanti habis itu mulai ngebahas kayak masalah komedo, pori-pori lah, dan segala macam. Pokoknya fokus ke satu masalah dulu. Dan dari fokus ke satu masalah tadi, kamu cari tahu orang siapa yang bermasalah atau yang punya masalah tadi itu, dan ingin mencapai keinginan apa. Misalnya, aku ambil salah satu produk di Artistry yang ini, itu dia intinya dia membantu kayak menjaga kulit supaya nggak jerawatan. Nah, berarti kamu bisa masukin ke dalam rumus segmen market saya adalah skincare yang fokusnya membantu remaja, karena biasanya remaja yang baru masuk masa pubertas itu yang jerawatan, oke? Untuk bisa mencapai kulit mulus tanpa harus melewati masalah jerawatan. Oke? Nah, jadi aku kasih contoh yang lain lagi supaya teman-teman di sini nangkep, yaitu selanjutnya misalnya Nutrilite, oke? Ini juga salah satu produk dari MW. Nah, kalau misalnya teman-teman ngambil niche ini, jadi niche itu kalau teman-teman sering dengar niche di bisnis online, itu sebenarnya cuma rumus ini ya. Jadi niche saya adalah topik apa, fokusnya itu membantu siapa, bisa mencapai apa, tanpa harus melewati masalah apa. Oke, dan kalau misalnya teman-teman pilih ini, berarti niche saya adalah weight loss atau menurunkan berat badan yang fokusnya membantu milenial, misalnya usia 20-30 tahun. Bisa mencapai keinginan dia apa? Berat badan turun tanpa harus kena yo-yo cycle, atau yo-yo cycle ini adalah kayak udah turun berat badannya terus naik lagi karena dia nggak bisa menjaga kesehatannya gitu, karena dia nggak bisa menjaga pola makannya. Nah, jadinya cuman ikutin rumus ini aja, oke? Terserah teman-teman di sini mau ngambil topik konten apapun, tapi pastiin masukin ke dalam rumus ini. Jadi niche saya, oke, niche saya adalah apa, yang fokusnya membantu siapa, bisa mencapai apa, tanpa harus kena masalah apa, oke? Gitu. Jadi masukin ke dalam sini, dan dari situ teman-teman sudah punya fondasi kayak, oke, aku udah tahu aku mau bikin konten buat siapa, aku udah tahu pengen nyelesain masalah apa di orang-orang ini, dan bantuin mereka mencapai apa. Oke, nah setelah tahu itu, baru kita lanjut ke selanjutnya, yaitu buyer's journey. Oke, sejauh ini suara visualnya aman kan ya? Ya, aman. Oke, aman ya. Nah, kita masuk setelah kita udah tahu nih topik konten kita tuh misalnya pengen ngebahas soal skincare. Nah, target marketnya anak-anak remaja yang baru masuk masa pubertas. Pengen membantu mereka untuk menyelesaikan masalah jerawat mereka dan supaya mereka bisa punya kulit yang glowing gitu ya. Nah, kita udah tahu, oke, topik konten saya ini. Nah, selanjutnya pastiin kamu bisa membawa si follower ini. Oke, nanti kan kita bakalan narik mereka jadi follower. Nah, pastiin kamu bisa menggiring dia jadi customer kamu lewat buyer's journey. Oke, buyer's journey ini perjalanan seseorang dari orang asing sampai dia menjadi follower kamu, sampai akhirnya dia menjadi customer atau fans kamu. Oke, nah kamu perlu untuk teman-teman di sini perlu terlebih dahulu cari tahu audiens kita tuh ada dalam tahapan mana, sehingga kita bisa bimbing mereka dari satu langkah ke langkah berikutnya lewat konten. Oke, nah di sini aku akan kasih gambaran langsung supaya teman-teman dapat lah ya buyer's journey itu apaan. Nah, orang asing dari yang tadinya dia cuman orang yang nggak kenal kita sampai jadi follower terus sampai jadi customer, itu dia akan ngelewatin 4 tahap ini. Oke? Tahapan yang pertama yaitu unaware. Unaware ini pokoknya dia nggak ngerti masalahnya dia apa, dia nggak sadar bahkan kalau dia punya masalah itu, dan akhirnya jadinya dia sama sekali benar-benar orang asing, dia nggak kenal konten kita. Oke? Dan setelah dia udah mulai kenal konten kita, atau setelah dia mulai sadar masalahnya apa, misalnya dia mulai sadar kalau kulitnya ini sering bermasalah jerawatan, baru dia masuk ke tahapan aware. Oke? Nah, aware di sini itu dia sudah tahu masalahnya apa, tapi dia nggak tahu harus mulai dari mana. Oke? Dia nggak tahu harus mulai dari mana supaya bisa nyelesain masalah dia. Nah, setelah
dia udah tahu solusinya atau oke, aku udah tahu kalau aku jerawatan atau supaya kulit aku ini bisa tambah sehat, aku perlu skincare. Nah, setelah dia udah tahu itu, maka dia akan masuk ke produk atau solution. Nah, produk atau solution ini dia sudah tahu kayak dia udah menerima masalahnya dia apa, dan dia udah tahu solusinya itu adalah skincare, tapi dia nggak tahu harus percaya sama siapa. Oke, jadi dia masih belum tahu kira-kira dia itu harus percaya atau ngikutin konten siapa, atau dia harus membeli produk dari siapa. Nah, setelah dia udah tahu kalau dia harus beli dari kita, dia harus percaya sama kita, maka dia baru masuk ke action. Ini tahapan terakhir. Dia sudah percaya sama kita, dia sudah ikutin konten kita. Oke, nah tujuan konten kita itu adalah membawa mereka dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya. Oke, dari yang tadinya unaware atau nggak sadar ini, jadi ke aware atau sadar, lalu ke produk atau solution, dia udah tahu solusinya apa, dan setelah itu action. Oke, nah aku akan kasih contoh di sini, yaitu Artistry ya, salah satu produk dari MW. Nah, misalnya dari unaware ke aware, lalu ke solution dan ke action ini, nah berarti dari bagian unaware kita bisa bikin konten misalnya kayak kita bayangin ada orang namanya Tia gitu ya. Tia. Nah, dia tiap hari pergi ke kantor. Dia orang kantoran. Nah, dia ini nggak ngerti masalah dia kalau dia itu sebenarnya punya masalah, kulitnya sering jerawatan, kulitnya itu nggak sehat. Tapi dia nggak ngerti, dia nggak tahu kalau dia punya masalah ini dan dia nganggap itu hal yang biasa-biasa aja. Oke, berarti dia ada di dalam tahapan unaware dong. Dia belum sadar. Nah, setelah itu, karena dia ngelihat konten, jadi dia lagi scrolling di Instagram dia, terus dia ngeliat ada konten yang ngomongin soal dampak buruk kurang tidur, oke? Dan habis itu dia lihat juga kebiasaan yang bikin kulit rusak. Nah, habis itu dia mulai lihat dampak buruk kurang tidur, oh salah satunya bisa jerawatan, bisa kulitnya nggak sehat. Nah, habis itu dia lihat lagi konten kebiasaan bikin kulit rusak, dia lihat, oh ternyata kulit rusak ini bisa nyebabin aku jerawatan. Nah, dari situ dia mulai sadar, mulai ketoy lah intinya, kayak dia mulai sadar kalau masalah dia, waduh, kayaknya selama ini kulit aku nih nggak sehat, sering jerawatan, udah gitu kebiasaan aku juga buruk, kurang tidur, nggak menjaga kulit dan sebagainya, dan akhirnya dari situ dia sudah berhasil ke tahapan aware, dia sadar, oke? Nah, konten ini adalah tujuannya untuk membawa dia dari tadinya dia nggak peduli, dia nggak tahu masalah dia apa, jadi akhirnya dia mulai sadar, oke? Nah, begitu dia mulai sadar, berarti kita harus bimbing dia ke solution dong. Kita harus kasih tahu kayak kita harus bikin dia sadar kalau solusinya dari masalah dia ini supaya kulit dia ini sehat dan nggak jerawatan, itu dia harus punya skincare yang bagus, oke? Nah, karena itu di dalam tahapan aware ke solution, nah kita bisa bikin konten-konten kayak 5 tips ampuh atasi jerawat. Lalu di tips yang kelima kita selipin kayak caranya adalah dengan punya skincare yang tepat juga untuk kulit kamu. Karena dengan skincare yang pas buat kulit kamu, kamu menjaga kesehatan kulit. Atau misalnya cara hilangin bekas jerawat. Pokoknya di dalam konten-konten yang dari aware ke solution, kita membantu dia untuk tahu harus mulai dari mana supaya dia itu bisa menjaga kulit dia. Oke, nah setelah dia melihat konten-konten kita seperti ini, dia mulai berpikir dong, wah akun ini sering ngasih aku tips-tips yang bermanfaat nih buat ngatasin jerawat aku, buat supaya kulit aku makin sehat. Udah gitu dia ada kasih tahu kalau aku tuh harus nyari skincare yang pas. Mungkin selama ini aku nih harus nyari skincare yang pas juga, selain dari aku harus punya kebiasaan yang bagus buat jaga kulit. Nah, dari situ, begitu dia udah sadar, klik, oke, aku harus nyari skincare yang pas, dia udah masuk ke dalam tahapan solution. Nah, ketika dia udah masuk ke dalam tahapan solution, berarti kita mau bimbing dia ke action dong. Kita mau bimbing dia supaya dia itu beli produk kita. Nah, karena itu kita bisa mulai bikin konten-konten kayak skincare yang cocok dengan tipe kulit kamu. Atau bedanya skincare asli versus palsu. Nah, begitu dia ngeklik konten itu, kita udah mulai tuh bisa secara soft selling atau secara jualan kayak kita mulai nyelipin produk kita di dalam konten itu, dan kita juga bisa mulai ngarahin dia, klik link di bio kita ya untuk beli produk ini, atau hari ini ada penawaran spesial apa. Nah, jadinya ketika dia di dalam tahapan solution, akan lebih mudah untuk mengubah dia
take action dan beli barang kita ketimbang dia tuh masih di dalam tahapan unaware, ya kan? Karena kalau dia masih dalam tahapan unaware atau masih asing, kalau belum apa-apa kita udah sodorin produk kita, maka dia akan merasa bingung kenapa dia harus peduli. Kalau dia ada dalam tahapan aware, belum apa-apa kita udah sodorin produk kita juga, dia akan merasa kayak kenapa aku harus percaya kamu? Aku belum pernah lihat konten dari kamu, dan aku juga belum merasa kalau skincare ini adalah solusi dari masalah aku. Nah, sedangkan kalau di solution, dia udah siap, dia udah tahu semuanya, akan lebih mudah kalau kita nawarin produk ke dia, karena dia udah tahu, oke, aku bisa percaya sama kamu, dan aku tahu kalau skincare adalah solusi dari masalah aku. Oke, nah jadi itu dia buyer's journey ini. Tujuan kita dari bikin konten itu supaya kita bisa giring si orang ini dari dalam tahapan asing sampai akhirnya jadi follower, sampai akhirnya jadi customer kita. Oke, nah sejauh ini aman ya? Aman. Suaranya. Oke, nah kalau teman-teman di sini masih terus semangat ngikutin, oke, selanjutnya itu adalah kita nyari objection atau asumsi salah mereka. Oke, nah di sini yang harus kita tanyain, apa sih yang selama ini dari mencapai goal-nya mereka dengan menggunakan penawaran kita. Oke, langsung aja aku kasih contoh supaya dapat gambarannya. Misalnya, salah satu produk dari Nutrilite yang ini. Nah, ini kan tadi aku sempat riset, sempat cari-cari, itu intinya membantu orang supaya dia bisa berat badannya itu nggak kayak habis turun langsung naik lagi gitu. Intinya bisa menjaga keseimbangan berat badan dia supaya berat badan dia terus ideal. Oke? Nah, kira-kira kalau kita bawa produk ini ke market atau kita tawarin produk ini ke market, yang harus kita cari tahu adalah biasanya kan market ini mereka tuh punya asumsi-asumsi nih sebelum mereka membeli produk kita. Kayak dia akan menanyakan misalnya, kalau aku pakai produk ini, aku bakalan ketergantungan nggak ya? Kayak suplemen-suplemen kayak gini kan biasanya katanya bisa bikin ketergantungan. Oke? Atau enggak, dia akan nanya yang kedua, buktinya apa? Buktinya si produk ini atau buktinya suplemen ini, buktinya susu ini bisa menjaga keseimbangan berat badan aku tuh kayak gimana? Nah, terus dia juga akan nanya lagi, kenapa harus produk ini? Kayak kenapa aku harus membeli produk ini? Kenapa aku nggak menjaga pola hidup aku kayak supaya sehat aja tanpa harus beli produk tertentu? Oke, nah jadi semua hal tadi itu adalah asumsi salah yang ada di pikiran dia sehingga dia belum beli produk kita. Oke, dan selama itu belum terjawab, maka dia pun nggak akan membeli produk kita. Nah, caranya gimana? Kita harus bikin konten yang bisa menjawab asumsi salah ini, bahkan sebelum dia ngomong ke kita asumsi salah dia. Oke, jadi misalnya soal kita pakai contoh tadi produk ini ketergantungan, oke ya. Dia sebelum si customer ini atau sebelum si orang ini mikir, oke, kayaknya ini produk bisa bikin ketergantungan atau enggak ya, kita bisa taruh di konten kita langsung ngejelasin kalau tenang aja, buat teman-teman di sini yang takut kalau bakalan ketergantungan sama suplemen ini atau sama susu ini bisa dipastikan kalau ini tuh intinya cuma membantu kamu menjaga pola sehat kamu supaya badan kamu bisa terus sehat, supaya kamu dapat nutrisi yang cukup setiap harinya, dan bahan-bahannya pun nggak akan menimbulkan ketergantungan. Nah, jadi kamu bisa ngejelasin lewat konten kamu kalau intinya tenang aja, asumsi salah kamu tuh nggak benar, dan kamu bisa percaya kita karena apa. Oke? Nah, begitu mereka udah dijawab, bahkan sebelum mereka berasumsi, mereka akan mikir kayak, wah, ini orang sebelum aku nanya aja, dia udah tahu kira-kira pertimbangan aku beli produk ini apa. Oke deh, kayaknya aku bisa percaya sama dia. Oke? Nah, jadi seperti itu. Tugasnya si konten itu adalah menjawab asumsi salah dia, sehingga dia percaya sama kita dan membeli penawaran kita. Karena percayalah, di benak setiap customer atau setiap orang itu pasti ada asumsi-asumsi salah ini sebelum mereka beli suatu produk. Oke? Nah, oke, kita sudah sampai sini. Aku harap teman-teman di sini dapat banyak manfaat. Nah, sejauh ini semoga masih aman ya suaranya. Aku akan lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu kenali di mana market kita. Oke, setelah kita udah tahu nih, oke, aku udah dapet ide mau bikin isi konten kayak gimana, topiknya apa. Nah, kita harus kenalin di mana kira-kira market kita.
Oke, di mana sih mereka sering berkumpul? Kenapa kita harus kenalin mereka tuh di mana? Karena nantinya kita naruh kontennya di platform itu. Oke, misalnya pertanyaan yang pertama kita harus cari tahu adalah kira-kira di mana sih mereka sering ngumpul atau sering hangout. Misalnya di sosial media mana, forum diskusi apa, oke? Dan setelah itu sumber konten apa sih yang sering mereka konsumsi atau sering mereka lihat, oke? Dari mana biasanya mereka itu memperoleh sumber informasi. Misalnya entahkah itu dari akun apa, dari majalah apa, dari artikel apa, mereka suka ngebaca blog apa, dengerin podcast apa. Nah, itu semua kita perlu cari tahu supaya nantinya kita bisa taruh konten kita di platform itu, di sosial media itu, atau kita bisa nantinya kerjasama sama akun-akun ini, sama majalah-majalah ini, sama artikel ini, sama blog ini, podcast ini, dan kita udah tahu kayak kalau kita kerja sama mereka, kita bisa menguntungkan karena target market mereka sama kayak kita. Oke, jadi kita nggak sampai rugi lah pas kerja sama. Nah, oke, jadi ini tadi ya, buku, majalah, blog, sosial media, podcast, ini semua sarana kita buat bisa menjangkau audiens kita. Nah, dari tadi kan aku ada mention kayak kita harus cari tahu kalau market itu masalahnya apa, keinginan apa, di mana, segala macam. Nah, untuk bisa mulai cari tahu, itu mulai dari mana sih? Oke, nah teman-teman di sini yang pertama bisa bikin survei atau polling. Nah, survei atau polling sekarang tuh udah gampang banget. Ada Google Form, di mana kamu bisa bikin formulir, terus kamu bisa tebarin ke orang-orang di sekitar kamu yang sesuai sama target market kamu. Atau kamu bisa bikin polling di sosial media. Oke, polling di sosial media sehingga orang-orang bisa voting kira-kira mereka tuh suka yang kayak gimana. Terus yang kedua, ini cara yang sebenarnya aku lebih suka ya, itu adalah approach langsung atau ngobrol langsung. Nah, ini aku biasanya riset market tuh pakai cara ini. Entah itu lewat online kayak lewat DM, message, call, atau aku ketemu langsung. Karena dengan ngobrol langsung itu kita bisa secara mendetail tahu masalahnya seseorang dan dia tuh lebih terbuka untuk nyeritain kayak oke, aku tuh misalnya tadi target marketnya remaja, oke, aku tuh selama ini tuh udah sering pakai produk skincare tapi tetap aja jerawatan padahal udah pakai perawatan ini segala macam. Nah, mereka tuh cenderung lebih terbuka kalau kita risetnya secara langsung ya. Ini dari pengalaman aku. Oke, tapi teman-teman di sini bisa pakai survei juga. Atau yang ketiga, kita lihat aktivitas market kita di akun yang sejenis. Oke, ini juga cara buat nyari ide konten. Kayak coba, aku yakin teman-teman di sini kalau mulai bikin konten di sosmed kan pasti ada akun-akun yang sejenis lainnya lah ya. Nah, coba lihat akun-akun itu dan lihat kayak di komentar mereka. Terus kalau mereka ngadain Q&A, orang-orang tuh sering nanyain apa sih di tempat mereka. Oke, nah apa yang orang-orang sering tanyain ini bisa kamu orang suka nanyain gimana caranya hilangin bekas jerawat. Nah, itu semua kamu tahu bisa dari ngintip komentar mereka, ngintip mereka kalau lagi ngadain Q&A, dan sebagainya. Oke, nah terakhir ini adalah ikutin online event, komunitas, atau perkumpulan di mana target market kamu berada. Oke, nah terakhir, ini adalah step yang paling terakhir, suaranya aman lah ya sejauh ini? Sejauh aman ini kan, masih ya? aman sih. Oke, nah step yang terakhir yaitu praktek. Nah, gimana sih caranya untuk bisa mulai bikin konten yang menarik? Nah, sebenarnya strateginya itu banyak banget, karena itu aku sampai bikin akademi untuk membahas soal ini, tapi intinya untuk supaya teman-teman bisa mulai bikin konten yang menarik, itu cara yang paling tercepat adalah kenali platform dan kenali perilaku market kamu di platform itu. Oke, yang pertama adalah kita harus cari tahu konten apa sih yang berhasil di platform itu. Oke, dan yang kedua, apa perilaku market kita di platform itu. Misalnya, kita ambil contoh Instagram. Oke, nah, coba cari tahu kalau kita mau bahas skincare di Instagram, itu biasanya konten apa yang oke. Misalnya, apakah itu edukasi dalam bentuk yang karosel. Karosel itu yang kalau teman-teman di sini sering buka IG, mungkin belakangan ini sering lihat postingan yang bisa di slide begini. Oke? Nah, itu namanya karosel. Nah, apakah karosel atau apakah bentuknya video yang lebih oke, atau apakah bentuknya yang lain? Nah, kita harus cari tahu konten apa yang berhasil. Yang seperti kayak gimana? Di dalam
niche kita ya, di dalam segmen market kita. Karena di tiap segmen market itu beda. Kalau di skincare bisa jadi yang lebih oke itu adalah yang edukasi. Kalau di fitness bisa jadi yang lebih oke justru yang video-video yang nunjukin cara olahraga, caranya supaya apa ya, workout yang simple segala macam. Nah, jadi kamu perlu cari tahu dulu, riset dulu aja. Dan yang kedua adalah perilaku market kayak gimana. Misalnya kalau di Instagram sekarang lagi nge-trending postingan yang banyak tadi, carousel. Tapi kalau kita nge-posting postingan carousel di Facebook, kemungkinan besar orang-orang akan bingung. Maksudnya kemungkinan besar interaksinya nggak akan sebanyak di Instagram. Karena kalau kita scrolling Facebook, yang pertama kali muncul itu teks duluan, baru foto. Oke? Kalau di Instagram kebalikan. Foto duluan, visual duluan, baru teks. Nah, karena itu kita jadinya tahu, oke, kalau aku di Facebook, berarti aku harus memastikan caption aku semenarik mungkin. Sedangkan kalau di Instagram, berarti yang pertama justru aku harus mikirin gimana caranya punya visual yang semenarik mungkin, sehingga orang mau baca caption. Oke, nah itu semua perlu kamu cari tahu. Nah, cara cari tahunya gimana? Saya tadi di skincare, apa sih yang lagi trending di skincare? Atau apa sih yang lagi trending di fitness? Oke, dan yang kedua adalah, ini cara yang simple yang sering aku lakuin, itu kamu coba cari konten apa yang ada di bagian top hashtag yang sesuai sama niche kita. Oke, ini misalnya aku kasih contoh. Misalnya tadi kita ngebahas soal fitness, soal turunin berat badan. Nah, coba cari hashtag yang berkaitan, misalnya hashtag olahraga sehat, oke? Nah, habis itu kamu buka Instagram, cari hashtag itu, lalu dari hashtag itu kamu buka top post-nya, postingannya yang pakai hashtag itu. Nah, dari situ kamu bisa lihat ada dua kategori, top sama post, oke, sama recent, sorry. Top sama recent. Nah, kamu coba lihat postingan apa yang berhasil masuk top sini, oke? Karena kalau dia berhasil masuk top, berarti setidaknya Instagram sudah melihat kalau dia ini postingannya cukup oke, sampai dia masukin ke dalam top. Nah, kamu bisa lihat tuh, oke, yang masuk top itu sering ngebahas soal beginian. Yang masuk top itu sering ngebahas soal video workout yang simple dari rumah misalnya. Nah, berarti kamu bisa mulai ngikutin dengan gaya kamu sendiri. Ngikutin konten-konten yang ada di dalam bagian top ini. Oke? Nah, ini di sini sayang banget karena aku nggak bisa present lewat HP, jadi aku nggak bisa langsung nunjukin. Tapi intinya coba aja buka HP-nya, buka Instagram, lalu cek hashtag yang berkaitan sama topik konten kamu, misalnya tadi hashtag olahraga sehat, buka hashtagnya, nanti kan ada banyak tuh postingannya, cari yang top, lalu di dalam top ini kamu coba lihat mayoritas kontennya itu kayak gimana. Oke? Nah, untuk tools-nya atau alat-alat mulai bikin konten, ini biasanya aku pakai ini ya. Cuman aku tetap tetap aku sangat merekomendasikan teman-teman di sini tuh mikirin isi kontennya dulu aja, oke? Karena isi konten itu yang paling penting. Tools itu cuma tools aja. Bahkan dengan tools yang simple, kamu bisa bikin konten yang viral. Kenapa? Karena itu nggak pernah soal toolsnya, tapi adalah kreator di belakang toolsnya. Oke? Jadi bukan soal tools apa yang kamu pakai, tapi adalah soal gimana caranya kamu bisa bikin isi konten yang menarik. Nah, biasanya aku gunain Canva ya. Mayoritas tuh untuk bikin single post, carousel, stories, itu aku pakainya Canva. Terus kalau laptop atau PC itu bebas, ada Camtasia, ada Adobe Premiere, atau misalnya mau bikinnya mulai dari yang gampang, kamu bisa mulai dari TikTok. Oke, jadi kembali lagi tools apapun terserah, yang paling penting adalah kamu fokus ke isi konten kamu dan mulai dari apa yang kamu bisa. Oke, jadi mulai dari kira-kira misalnya aku lebih bisa video, aku lebih bisa, aku agak kurang bisa nih ngomong depan kamera. Nah, berarti mulai aja dulu dari single post, oke? Mulai dari carousel, mulai dari postingan-postingan yang cuma desain doang, nggak usah muncul depan kamera dulu. Nanti baru pelan-pelan kamu berprogres menuju apa yang tadi bisa ngomong depan kamera dan sebagainya. Intinya, mulai dulu aja dari apa yang kita bisa, dari apa yang kita punya. Aku juga mulai bikin konten pun dari HP gitu. Oke. Ya, jadi untuk menutup slide aku ini atau menutup presentasi hari ini lah ya, yang aku yakin semoga teman-teman di sini dapat banyak manfaat. Intinya adalah jika kamu membuat konten untuk semua orang, sebenarnya kamu tidak sedang membuat konten untuk satu orang pun. Oke, jadi ini quotes yang aku
tekanin juga ke murid-murid yang ada dalam akademi aku tadi. Intinya kalau kita bikin konten, tujuannya itu pokoknya intinya buat siapapun yang tertarik lah, pokoknya buat semua orang. Nah itu sebenarnya kamu sedang tidak bikin konten untuk satu orang pun, karena selama kamu nggak berhasil kenalin market kamu atau kenalin sosok siapa yang nantinya akan melihat konten kamu, maka kamu nggak akan pernah bisa bikin konten yang bermanfaat buat mereka. Oke, dengan mengenali siapa orang yang akan melihat konten kita dan kita spesifik targetin mereka, hanya dengan itu kita bisa bikin konten yang relevan, yang bermanfaat buat mereka. Ibaratnya kalau kayak nulis surat, kalau misalnya kita nggak tahu mau ditujuin ke siapa, maka kita akan bingung harus nulis apaan kan. Tapi kalau kita udah tahu ditujuin ke siapa dan isinya tuh harus kayak gimana, maka kita akan bisa bikin surat yang lebih tertuju ke orang itu. Nah, sama halnya dengan isi konten, oke? Kuncinya konten yang menarik itu bermula dari gimana kita bisa kenali market atau orang yang akan lihat konten kita, gitu. Oke, thank you so much buat teman-teman yang sudah simak presentasi ini dari awal sampai akhir. Stay in touch, Instagramku @victoriawong68, dan buat teman-teman juga yang pengen cek Facebook, YouTube, terserah, silahkan stay in touch aja di sosial media, dan juga bisa cek akademi aku, Start Your Content Academy. Oke, thank you. Oke, terima kasih sis. Oke sis, jangan beranjak dulu. Kita sekarang sudah masuk ke sesi tanya jawab. Bro Edi, apakah masih di line? Yes, bro. Yes, oke. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Di tangan saya sudah ada beberapa pertanyaan dari penonton kita yang tadi sudah submit melalui Q&A. Nah, saya mengantongi pertanyaan pertama ini. Maksudnya mungkin kayak apakah strategi ngetek orang itu masih oke atau enggak gitu kali. Itu satu. Yang kedua itu adalah sering muncul di timeline kita itu postingan misalnya jualan ini, jualan itu, dan kadang karena terlalu sering itu kesannya annoying. Bagaimana cara menghilangkan kesan seperti itu? Oh, oke. Oke, sebenarnya kalau misalnya aku lihat dari dua sisi ya, dari si penjual sama dari yang kita yang ngelihat ya. Maksudnya sebagai konsumen gitu. Nah, kalau misalnya kamu kurang suka sama konten tertentu, itu sebenarnya bisa kayak antara di unfollow atau misalnya kayak jangan nge-like aja. Jangan nge-like, jangan interaksi di konten seperti itu, maka nanti kamu akan dapat konten yang Instagram akan mengkurasi kayak oke, konten seperti ini yang dia nggak suka, nanti dia akan sedikit lah nunjukin ke kamu tuh sama perlahan konten itu akan hilang. Oke, jadi nggak usah diapa-apain, jangan di-like, jangan diapa-apain, biarin aja gitu. Nah, tapi sebenarnya solusi yang paling cepat adalah unfollow. Nah, kalau dari sisi penjual atau sisi dari yang bikin konten, sebenarnya aku nggak rekomendasi untuk kayak tagging orang lain saat jualan, nge-tag orang lain gitu ya. Apalagi bahkan meskipun postingan kamu bermanfaat, aku pun nggak rekomendasi untuk nge-tag, kecuali kalau orang itu atau orang yang kita tag punya relevan ke postingannya, misalnya kita ada mention dia, atau kita ada kasih shout out atau kasih pujian atau apapun ke dia, atau pokoknya kita ada feature dia. Nah, kalau kita nggak melakukan itu, dan cuman nge-tag doang, cuman supaya kayak kalau aku masuk ke akunnya dia ya setidaknya si orang ini bakalan nge-like lah, terus orang lain bakalan lihat. No, aku kurang rekomendasi itu karena pertama itu sangat annoying ya kan, karena si orang ini juga merasa kalau dia sebagai konsumen annoying. Dan yang kedua adalah orang yang kamu tag, kamu nggak akan bisa menjangkau follower mereka. Kenapa? Karena postingan kamu cuma masuk ke dalam tag postnya dia, oke? Jadi kan ini timeline dia, terus ini tagged postnya dia. Nah, postingan kamu nggak akan muncul di tempat dia gitu. Postingan kamu cuma muncul di tag postnya dia. Dan sejauh ini dari yang aku amatin, dari yang aku riset, itu tuh orang-orang jarang banget mengunjungi tagged post, oke? Jadi percuma kayak kamu nge-tag dia pun untuk bisa memperoleh lebih banyak follower, sebenarnya nggak works gitu. Lebih baik fokus ke isi konten, lebih baik fokus bikin isi konten yang menarik, menjangkau orang, ketimbang nge-tag orang yang banyak, dan akhirnya orang itu annoy atau orang itu merasa, ini apaan sih, terus akhirnya ngeblok atau nge-report kamu. Nah itu kan jauh lebih jeng-jeng, karena kalau sekali kamu di-report, ya
ya bisa banyak lah akun kamu bisa diapain lah, di flag lah segala macam gitu. Gitu sih. Oke, baik sekali jawabannya ya. Jadi janganlah jadi orang yang annoying gitu ya. Oke, nah karena waktu, saya pertanyaan selanjutnya itu, oke ini ke Bro Edi. Bro Edi, ada pertanyaan dari penonton kita. Sebenarnya siapa sih yang menginspirasi Bro Edi untuk menjalankan bisnis MW? Mungkin Bro Edi masih di line, barangkali mendengar bisa menjawab. Ada, Bro Budi. Oke. Oke, pertanyaan yang sangat-sangat baik ya. Oke, siapa sih yang menginspirasi kami ya? Kalau di sini saya sebut kami aja karena saya menjalankan bisnis ini ya suami istri saya dan Sarina. Oke. Oke. Pertama, tentu adalah orang-orang yang telah sukses yang kami lihat ya dari berbagai acara atau berbagai pertemuan ya yang kami dibawa oleh mentor kami ataupun upline kami gitu ya. Dari situ kami bisa melihat ya kehidupan para orang yang telah sukses di bisnis MW ini, mereka memiliki yang namanya time freedom, financial freedom ya. Dengan adanya time freedom dan financial freedom itu ya, mereka bisa melakukan ataupun bisa mewujudkan impian-impian yang mereka mau, seperti mentor kita ya, bisa kelilingi berbagai negara ya, 5 benua dan berbagai puluhan negara udah pernah dikunjungi oleh mereka. Jadi itulah salah satu inspirasi yang membuat saya ingin seperti mereka gitu loh Bro Budi. Ya, keliling dunia lah kira-kira begitu ya Bro Budi. See the world, ya, melihat dunia. Oke. Kira-kira gimana pertanyaannya, jawabannya Bro Budi? Ya, itu memang keinginan milenial banget ya. Oke, jadi mudah-mudahan bagi yang bertanya tentang pertanyaan ini, semoga jawaban dari Bro Edi itu bisa menjawab ya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini ke Bro Edi. Nah, Bro Edi dalam menjalankan bisnis MW ya, sebenarnya apa saja tantangan yang Bro temui? Sama bagaimana caranya Bro mengatasinya? Mungkin bisa dijawab. Oke, baik. Saya jawab ya. Ya. Oke. Kalau namanya tantangan, ya Bro, terutama itu bukan hanya ada di bisnis ini aja, ya. Sebagai seorang karyawan, saya rasa juga pasti memiliki tantangan, ya. Sebagai seorang bos, pasti juga memiliki namanya tantangan ini. Apalagi seperti mungkin kayak pembicara kita, Victoria, pasti juga memiliki yang namanya tantangan ini, ya. Karena semua hal, semua pekerjaan atau semua bidang usaha itu pasti akan memiliki yang namanya tantangan ini. Tapi ya, bagi kami tantangan itu bukanlah sesuatu yang menjatuhkan kita, yang membuat kita down ya. Tapi tantangan itulah justru membuat kita lebih bertumbuh. Dan sangat bersyukur ya di bidang ini ya, di bisnis ini kita memiliki yang namanya mentor. Mentor kita selalu senantiasa memberikan motivasi, bimbingan, arahan untuk kita selalu bisa melewati berbagai tantangan yang kita alami atau yang kita hadapi gitu. Jadi kalau bagi saya tantangan itu justru sesuatu yang membuat kita tumbuh, sesuatu yang membuat kita akan lebih maju selangkah ke depan untuk mencapai apa yang kita inginkan gitu Bro Budi. Jadi bukan sesuatu yang menjatuhkan kita, membuat kita give up. Kalau kita give up, sorry ya, winner never give up. Give up never win. Oke? Itu Bro Budi jawaban dari saya. Powerful quote-nya ya, luar biasa Bro. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini pertanyaan buat Sis Vero ini. Konten saya sudah, oh sorry, saya selalu keingat sama Vero. Vero, siapakah kamu Vero? Oke, Victoria, berikutnya ada sebuah pertanyaan. Kenapa? Ya, kenapa? Kamu Konten jangan saya? ganti nama ya, kamu tetap
tetap Victoria aja. Oke. Oke. Jadi Iya. ada pertanyaan berikutnya untuk kamu. Jadi pertanyaannya adalah, konten saya sudah menarik, tetapi sayang follower saya itu sedikit banget. Jadi bagaimana tips untuk menaikkan follower saya? Oke. Mungkin yang pertama kali harus dicari tahu itu adalah, kan tadi kan sempat mention kontennya menarik. Nah, menarik ini kayak taunya kira-kira dari mana? Oke, taunya kira-kira dari mana kalau si konten ini menarik? Apakah dari engagement-nya apakah oke, apakah dari like, share, komennya banyak, atau save-nya banyak, oke, karena konten yang menarik ini kembali lagi masih agak ambigu, kayak menariknya apakah menarik buat kamu saja, atau menurut kamu sudah menarik, atau menurut orang lain itu sudah menarik, oke? Nah, sebenarnya kalau yang kamu masuk kategori menarik, berarti buat orang lain menarik kan? Nah, itu kamu bisa ukur pakai engagement, kayak apakah udah banyak yang like, apakah udah banyak yang komen, save, dan share, oke? Nah, kalau seandainya kayak, oke, engagement-nya udah tinggi, oke, tapi follower-nya kok nggak naik-naik, stuck gitu ya. Nah, tapi kembali lagi ya, kamu harus mastiin kalau beneran menarik itu bukan hanya sekedar asumsi. Nah, kalau memang sudah menarik tapi follower-nya nggak naik-naik, itu berarti kemungkinan besar ada sedikit ini di bio kamu, oke? Mungkin di bio kamu, kayak di bio kamu mungkin belum menjelaskan kalau akun ini tuh tujuannya untuk apa. Dan kayak kira-kira apa manfaat yang orang dapatkan setelah follow akun ini. Karena biasanya jalur orang pas ngelihat konten kita, dia akan ngelihat profil kita kan habis itu. Nah, karena itu yang menentukan dia juga mau follow kita atau enggak, profilnya kita. Karena itu perlu dioptimalin supaya isi dari bio kita atau profil kita itu bisa menarik orang untuk follow, dan mereka udah tahu mereka dapat benefit apa setelah follow kita. Misalnya bantuin remaja untuk bisa punya kulit glowing tanpa harus jerawatan. Nah, itu kan udah jelas kalau orang follow dapatnya apa. Oke. Nah, tapi ada beberapa case di mana akunnya tuh oil shop, oke, akun jualan. Nah, kalau akun jualan, kalau kamu udah bikin konten yang menarik tapi followernya nggak naik-naik, bisa jadi karena karena akun jualan gitu. Maksudnya orang kan lebih nggak terlalu mau follow akun jualan ya ketimbang akun-akun lainnya, karena dalam konteksnya jualan, kecuali kalau dia udah jadi customer setia. Nah, itu nggak apa-apa, oke? Karena akun jualan, metrik kamu tuh bukan di followers, tapi di customer. Oke, selama kamu bisa terus menghasilkan customer, atau selama kamu bisa bikin konten yang datengin customer, maka metrik kamu atau ukuran suksesnya kamu atau berhasilnya kamu tuh dari customer kamu gitu, bukan dari follower. Intinya gitu. Itu sih dari aku. Oke, baik sekali ya. Tetapi karena waktu, akhirnya saya harus menyelesaikan sesi tanya jawab. Is it okay? Oke ya. Oke. Kita move to sesi yang lain. Tetapi Bro Edi sama Sis Vero, Vero lagi, Victoria, stay di line ya. Oke. Bagi para jenuai di pandemi sekarang ini. Membangun bisnis seperti Bros dan menciptakan pelanggan membuat kami lebih percaya diri untuk membagikan sebuah peluang bisnis di mana MW bisa memberikan benefit di awal kepada para IDO yang bisa membangun struktur bisnis, menciptakan pelanggan yang memakai produk dan menduplikasikan kepada grupnya. Untuk digital platform MW.id dan aplikasi MW Sentral, bagi kami ini sangat membantu bisnis kami, di mana kami bisa memesan produk dimanapun dan kapanpun. Juga bisa mengirimkannya ke alamat kami dan juga ke alamat para pelanggan kami. Ya, saya rasa MW dan Core Plus ini bisa menjadi sebuah peluang bisnis yang menjanjikan dan sangat kekinian. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Fitri, asal saya dari Kota Jambi. Di bulan ini saya telah menerima sebuah peringkat dari MW, yaitu peringkat bronze, yang mana saya juga telah menerima bonus Koplusnya langsung. Dari bonus Koplus ini, menurut saya sangat menjanjikan sekali dan menjadikan saya lebih percaya diri lagi untuk menawarkan kepada calon dengan saya, dan berkat dari dukungan digital dari MW, saya rasa ini adalah peluang bisnis yang baik dan bagus, apalagi di masa pandemik seperti ini. Oke, MW, terima kasih banyak.
Ya, terima kasih Dian. Oke, teman-teman millennials, kita sudah sampai di akhir sesi kita. Tetapi tadi ada sedikit kesalahan teknis, kami mohon maaf. Dan di sini saya punya titipan pertanyaan baru nih. Mungkin Bro Edi masih di line? Bro Edi? Ayo, masih. Ya. Oke, ada Silakan, satu pertanyaan Bro Budi. titipan tambahan, ngotot harus disampaikan dari penonton. Boleh, Oke, silakan. tadi Sis Victoria Wong itu sempat menyatakan bahwa kita bisa memasarkan produk melalui sosial media. Begitu ya, MW bisa memasarkan lewat sosial media. Tetapi pertanyaannya adalah kalau misalnya dipasarkan melalui toko-toko online marketplace seperti itu, boleh tidak? Oke, Bro Budi, saya jawab ya. Nah, kalau khusus untuk produk MW ya, itu tidak dibenarkan untuk memasarkan lewat marketplace yang ada ya, seperti S, L, ya itu tidak boleh. Tapi kita bisa memasarkan Facebook kita, seperti WA kita, mungkin Telegram ya juga bisa. Jadi lebih bersifat ke personal. Jadi kita bisa lakukan sesuatu seperti mungkin kita udah menggunakan artistry ya, produk kecantikan ataupun alat-alat makeup semuanya, setelah kita pakai ataupun kita minum vitamin, setelah bagus kita minum, kita bisa share di Instagram akun kita ataupun akun Facebook kita ya, ataupun di WhatsApp kita. Jadi itu yang dibenarkan. Tapi kalau untuk ke marketplace itu tidak dibenarkan, karena setiap perusahaan terutama MW pasti memiliki kode etik yang harus kita patuhi sebagai seorang ABO ya. Jadi sebagai seorang ABO yang baik, tentu kita harus mematuhi kode etik juga yang telah disediakan ataupun yang telah ditetapkan oleh MW gitu, Bro Budi. Ya. Oke, clear ya. So, sosial media yes, marketplace no gitu ya. No. Ya. Oke, clear. Oke, demikian acara kita. Mungkin terakhir ada satu closing statement dari teman-teman narasumber. Dari Bro Edi dulu mungkin. Silakan closing statement-nya. Oke, baik. Yang penting kita lihat ya, di saat pandemik sekarang ya, kita tidak perlu khawatir. Asalkan kita memiliki sebuah tujuan jelas. Asalkan kita semua memiliki sebuah impian yang ingin kita capai. Ya, lewat MW, saya yakin asalkan Anda mau mencoba, asalkan Anda mau mencoba, asalkan Anda mau ikuti arahan dari upline ataupun mentor yang ada, saya yakin suatu hari Anda juga pasti akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, mendapatkan impian-impian yang Anda impikan selama ini. Oke? Selain itu, tantangan bukanlah sesuatu yang membuat kita lebih mundur ya. Seperti hari ini ya, kita juga mengalami ya sedikit gangguan teknis, tapi gangguan teknis ini bukanlah memukul kita menjadi down, tapi membuat kita lebih akan maju lagi. Kita tahu apa yang harus kita alami, apa tantangan seperti apa, sehingga kita mudah-mudahan tidak lagi mengulangi masalah ataupun gangguan hal teknis seperti begini, Bro Budi. Ya, jadi teman-teman semua ya harus tetap bersifat bermindset positif, berpikir positif, karena pikiran positif akan selalu membangun kita menjadi seorang yang sangat positif. Oke, ya. Buat teman-teman di sini yang udah ngikutin sampai sekarang, thank you udah nyimak dari awal sampai akhir, dan aku yakin pasti habis ini udah pada semangat lah ya untuk mulai bikin kontennya. Tetap dari sini, kalau dari aku, ingat tadi sebelum mulai bikin konten adalah kenalin dulu market atau kenalin dulu untuk siapa kamu mau bikin konten, kenalin orang yang nantinya kayak kamu pengen tujuin ke siapa, supaya kamu bisa bikin konten yang menarik buat mereka. Karena kuncinya hanya dengan kita peduli atau hanya dengan kita benar-benar mengenali market dulu, baru mereka tuh bisa peduli sama kita dan akhirnya ngikutin kita, jadi customer kita.
Oke, karena kuncinya adalah bukan di soal kita pengen dapat sales terus atau kita pengen dapat customer terus, bukan, tapi it's not about the transaction, bukan transaksinya, tapi adalah bagaimana kita build relationship, gimana caranya kita membangun hubungan kita dengan market kita sehingga mereka jadi customer kita pun bukan hanya sekedar jadi customer yang lewat terus ngilang, tapi mereka bisa jadi customer setia kita. Kuncinya adalah dibangun hubungan yang baik, building relationship. Itu sih dari aku, dan itu kunci bikin konten buat teman-teman di sini. Oke, dan semoga semuanya di sini langsung bisa praktekin tadi ilmu-ilmunya, semangat untuk mulai bikin konten. Dan ya, itu sih dari aku. Dan kalau misalnya buat yang pengen lebih banyak ngeliat tips-tips bikin konten, bisa follow IG ku juga di @victoriawong68. Thank you buat kesempatannya, buat acara ini, buat MW juga, dan see you. Thank you sis atas closing statement-nya. So dengan berakhirnya tadi closing statement dari teman-teman semua, dari Bro Edi maupun dari sis Victoria Wong, maka berakhir pula kebersamaan kita pada hari ini. Kami berserta seluruh kru yang bertugas mohon maaf kalau misalnya selama acara ini ada hal-hal yang tidak berkenan bagi Bro and sis semuanya yang sedang menyaksikan acara ini. Kita sampai jumpa di program Millennial CEO yang akan datang. Salam sukses buat kita semua dan stay safe, stay healthy, dan jangan lupa cuci tangan dan pakai masker. See you teman-teman.